Gerak. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Siap. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sekarang mari kita berdoa dulu ya. Pimpin dulu Alif doanya nak. Siap. Gerak. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Sebelum kita mulai, ini absen dulu. Sakit ya? Zakia, Indriani, Maulana. Sakit ya, nggak hadir ya? Oke, baik, perhatikan anak-anak. Hari ini kita akan bahas materi kita mengenai, coba perhatikan semua ke depan, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Namun, sebelum sampai ke materi malaikat-malaikat Allah, kita minggu lalu sudah bahas tentang materi apa kira-kira yang masih ingat? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, kakak. Apa itu, Nak? Ada lagi. Ulang ya, ulang ya. Apa ini? Gerak. Semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Iya, sebagai kekuasaan tanda Allah Subhanahu. Oke, alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kaitannya dengan materi kita hari ini. Kira-kira tahu nggak apa kaitannya dengan materi kita hari ini? Tentang malaikat-malaikat Allah. Alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada kaitannya dengan materi kita hari ini. Siapa yang tahu? Yuk, angkat tangannya. Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu ya? Oke, baik, perhatikan. Apa kaitannya iman kepada malaikat Allah dengan materi kita minggu lalu? Ternyata Allah menciptakan alam semesta ini tidak sembarang menciptakan, tetapi Allah juga ciptakan para malaikatnya untuk mengawasi makhluknya Allah. Tapi kalau kita ini semuanya masih ada yang loyo, ada yang lesu. Gimana kalau kita ice breaking dulu? Setuju? Setuju. Kira-kira siapa yang mau pimpin ice breaking-nya? Ayo, siapa? Oke, silakan kakak. Apa ice breaking-nya nih? Nyanyi? Atau pantun? Nyanyi, oke, silakan kak. Di sini siapa namanya? Sinta. Di sini coba lihat wajahnya, coba tatap matanya. Sinta cantik apa ganteng? Cantik. Oke, kita tepuk tangan semuanya. Oke, baik, perhatikan papan tulisnya. Perhatikan. Di situ saya analogikan ada namanya gambar. Gambar apa itu, Nak? CCTV. Gambar CCTV. Kira-kira apa sih ini maksudnya kok ada gambar CCTV ini? Sebenarnya CCTV ini apa sih fungsinya? Kalau kita berada di bawah CCTV ini, gimana sih perasaan kita? Ada kira-kira yang bisa jawab? Saya Mi. Ya, silakan Alif. Seperti rasa sedang diawasi. Seperti rasa sedang diawasi oleh CCTV. Gas. Oke, baik, perhatikan. Di depan ada analogi CCTV. CCTV ini adalah buatan manusia. Ketika seseorang berada di bawah CCTV yang itu merasa diawasi oleh CCTV. Itu masih CCTV buatan manusia, bukan buatan Allah Subhanahu wa taala. Itu masih CCTV buatan manusia. Beda dengan CCTV-nya Allah. Kalau CCTV-nya manusia, ketika kita berada di bawah CCTV-nya manusia, buatan manusia,
tujuan pembelajaran. Ada 5 tujuan pembelajaran. Coba perhatikan. Nanti setelah proses pembelajaran berlangsung, peserta didik artinya kamu harus mengerti tentang malaikat itu benar-benar ada. Yang kedua, membiasakan mawas diri sebagai implementasi iman kepada malaikat. Yang ketiga, menampilkan perilaku hati-hati dalam setiap beraktivitas sehari-hari. Yang keempat, menampilkan perilaku disiplin sebagai cerminan makna iman kepada malaikat. Yang kelima, menjelaskan pengertian iman kepada malaikat. Ada berapa tujuan pembelajaran kita? Ada berapa, nak? Ada 5. Kak. Oke, baik, perhatikan. Iman kepada malaikat. Yuk, coba siapa yang bisa baca di depan ini? Siapa yang bisa? Ya, silakan Alim. Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan dari cahaya untuk melaksanakan tugas tertentu dari Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada malaikat, mempercaya, meyakini adanya malaikat Allah merupakan makhluk gaib yang diciptakan dari cahaya nur untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dari Allah. Oke, terima kasih Alim. Ayo perhatikan. Apa itu beriman kepada malaikat? Coba perhatikan semua ke depan. Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan dari cahaya untuk melaksanakan tugas tertentu dari Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada malaikat artinya mempercayai, meyakini adanya malaikat Allah yang merupakan makhluk gaib yang diciptakan dari cahaya atau nur untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, perhatikan. Nanti sebelum sampai ke nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya, minggu lalu kan sudah Umi bentuk kelompok. Oke, Umi buat kelompok, per kelompoknya satu kelompok itu ada 4 orang. Nanti setiap kelompok ini saya bagi per materinya tentang malaikat-malaikat Allah. Setiap kelompoknya minggu depan harus bisa menyelesaikan pekerjaannya dan bisa mempresentasikan hasilnya ke depan. Paham? Paham ya? Jadi nanti harus kerjasama, sama-sama kerja, per kelompok harus saling solid agar ketika presentasi ke depan hasilnya baik. Oke, baik, perhatikan. Yang pertama ada namanya malaikat Jibril. Malaikat apa? Jibril. Allah turunkan tugasnya untuk menyampaikan wahyu atau menyampaikan firman kepada Nabi Muhammad. Baik, kita lanjut ya. Baik, perhatikan. Yang kedua ada namanya malaikat Mikail. Malaikat apa, nak? Mikail. Apa tugas malaikat Mikail? Perhatikan. Tugas malaikat Mikail adalah untuk membagikan rezeki dan menurunkan hujan. Ya, tugas yang membagikan rezeki adalah malaikat Mikail. Adapun yang ketiga yaitu malaikat Israfil. Malaikat Israfil tugasnya adalah meniup trompet sangkakala. Apa? Ketika ditiup-tiupkan trompet sangkakala, maka hancurlah seluruh alam semesta yang ada di muka bumi ini. Coba perhatikan. Yang keempat ada namanya malaikat Israel. Malaikat Israel ini tugasnya adalah mencabut nyawa manusia meninggal dunia. Ini adalah tugasnya malaikat Israel, yaitu mencabut nyawa manusia yang ada di muka bumi ini. Oke, sekarang kita masuk kepada 5 dan 6. Malaikat 5 dan 6 adalah malaikat Munkar dan Nakir. Ini tugasnya adalah menanyai manusia ketika berada di alam kubur, di alam barzakh. Tugasnya apa ini tadi? Tugasnya menanyai manusia ketika berada di alam kubur. Ya, terutama itu yang ditanya adalah siapa Tuhanmu, siapa nabimu. Ya, itu yang ditanya. Kalau tidak bisa menjawab, maka malaikat inilah yang akan menyiksa manusia ketika berada di alam kubur. Dan selanjutnya ada malaikat Raqib dan Atid. Nah, ini dia kaitannya kepada analogi CCTV tadi. Ada malaikat Raqib dan malaikat Atid. Tugasnya apa nih? Tugasnya untuk mencatat segala aktivitas manusia, baik aktivitas yang baik maupun aktivitas yang buruk. Kalau mencatat aktivitas kita yang baik disebut dengan malaikat Raqib. Malaikat apa, nak? Raqib. Kalau aktivitas kita sehari-hari dari bangun tidur sampai tidur kembali itu yang kita lakukan adalah kegiatan-kegiatan jahat, maksiat, mencuri, ya
yang dilakukan oleh manusia. Baik, yang terakhir perhatikan 9 dan ke-10. Ada namanya malaikat Ridwan dan malaikat Malaikat yang ke-9 dan malaikat yang ke-10 adalah malaikat Ridwan dan malaikat Malik. Kalau Malaikat Ridwan dia tugasnya menjaga pintu surga. Kalau malaikat Malik tugasnya menjaga pintu neraka. Jadi malaikat Ridwan itu tugasnya adalah menjaga pintu surga. Perhatikan di sini ada ilustrasi. Ini ada sekedar ilustrasi ya nak. Ilustrasi ada di sana dibakar. Yang di sini seperti ada lautan, kemudian ada pemandangan yang indah. Kalau sebelah sana ada manusia seperti dibakar, masuk ke dalam api neraka. Ya, itu hanya sebagai gambaran, masih gambaran dunia saja, belum sampai kepada akhirat. Nah, ini jadi hanya ilustrasi di dunia, tapi nanti kenyataannya ketika kita masuk ke dalam surga, maka malaikat Ridwan akan menyapa kita dengan senyum, dengan sapa. Kenapa? Nah, ini malaikat beserta dengan tugasnya. Ayo kita baca sama-sama ya, agar supaya kita bisa hafal. Kita baca sama-sama. Malaikat Jibril apa tadi tugasnya, nak? Menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail apa tugasnya? Menurunkan. Malaikat Israfil apa tugasnya? Malaikat tugasnya? Mengambil nyawa. Malaikat Munkar dan Nakir apa tugasnya? Malaikat Raqib apa tugasnya? Malaikat Atid apa tugasnya? Mencatat amalan jahat. Malaikat Ridwan apa tugasnya? Menjaga pintu surga. Malaikat Malik apa tugasnya? Menjaga pintu neraka. Oke, dari malaikat-malaikat dan tugasnya yang sudah menjelaskan tadi, kira-kira sudah paham atau ada yang kurang paham atau ada yang mau bertanya? Oke, silakan Kak. Oke, bagus pertanyaannya. Pertanyaan kawannya tadi, ini malaikat itu berarti nggak pernah tidur ya? Gitu ya, karena kan malaikat banyak tugasnya. Ada yang mencatat kebaikan, ada yang mencatat keburukan manusia. Nah, inilah nak bedanya malaikat dengan manusia.